Guys, ada berita seru nih. Ada 3 direktur perusahaan ditahan terkait kasus korupsi perpajakan. Nah, ini bagaimana maksudnya teman-teman ya? Supaya teman-teman nggak ketakutan, supaya masyarakat tuh nggak terdapat informasi yang salah teman-teman ya. Coba gue sharing deh teman-teman ya, supaya nggak salah nih informasinya. Oke, ini dia beritanya. Ini dari a1online.id. Nggak tahu gue berita apa ini ya. Tanggal 1 Mei ya, masih fresh sekali teman-teman. 3 direktur perusahaan ditahan terkait kasus korupsi perpajakan. Apa itu? Siapa ini 3 orang ini ya? 3 direktur perusahaan ditahan. Palembang, oh ternyata di Palembang. Tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilaksanakan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan pada tahun 2019 hingga 2021. Jadi pemeriksaannya 19 ke 21, tetapi kejadiannya hari ini kayaknya ya. Ada promosi. Tersangka pertama Bapak HY yang menjabat sebagai Direktur PT Heva ya, Heva Petroleum Energi, perminyakan. Bersama dengan tersangka kedua NR, Direktur Utama PT Lematang Enim Energi, energi semua nih. Dan yang ketiga FF, Direktur Utama PT Inti Dwi Tama. Dalam rilis yang disertai A1 Online, yang diterima A1 Online, Kasipenkum ya, Kepala Seksi Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ibu Fani Yulia Ekasari menyampaikan bahwa ketiga tersangka diduga memberi suap kepada pegawai atau penyelenggara negara KPP Pratama Palembang Ilir Timur, yaitu RFG, NWP, dan RFH. 3 orang ya, 3 orang. Berarti pemeriksa pajak biasanya nih. Mereka diduga memberikan suap dengan maksud agar para pegawai tersebut bertindak sesuai keinginan mereka yang bertentangan dengan kewajiban perpajakan. Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 30 April hingga 19 Mei di rumah tahanan Pakjo kelas 1 Palembang. Selanjutnya, menurut Fani, setelah dilaksanakan tahap kedua, penanganan perkara akan dialihkan kepada penuntut umum atau kejaksaan negeri ya untuk proses selanjutnya. Adapun pasal yang dikenakan adalah pasal 2 ayat 1 Junto 18 Undang-Undang 31 tentang Tipikor ya. Jadi yang dikenakan Tipikor ya teman-teman ya, bukan undang-undang pajak ya. Sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 20 2021 ya, bla bla bla. Intinya adalah Undang-Undang Tipikor. Oke. Oh, sudah gitu doang? Oh, udah gitu doang? Oke. Jadi teman-teman kita harus hati-hati membaca berita ya, jangan sampai kita menjadi ketakutan gara-gara berita yang salah atau isinya salah gitu. Eee, jadi dari situ yang kita paham adalah orang ini dipenjara gara-gara dia diduga memberikan uang suap kepada pejabat pajak, oke? Pertanyaannya adalah, kenapa pejabat pajaknya nggak ditangkap? Apakah pejabat pajaknya yang melaporkan? Nah, ini juga hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Bisa aja orang pajak yang terima uang suap dulu adalah orang KPK atau orang yang memang, eee, jujur yang pengen menangkap elu gitu loh. Jadi teman-teman jangan coba-coba korupsi ya, jangan coba-coba berinisiatif untuk kasih uang kepada petugas pajak, oke? Nanti lu akan diperas. Kalau lu diperasnya habis-habisan lu yang habis, atau kalau lu diperas tetapi elunya mungkin nggak memuaskan, kemudian dia akan laporkan lu ke polisi, kemudian lu ditangkap, setelah lu ditangkap lu diperas lagi. Gitu kan. Jadi, eee, supaya teman-teman paham ya, kita sebagai warga negara, pengusaha, jangan melanggar hukum. Jangan melakukan sesuatu yang kita tahu nanti akan bermasalah, gitu loh. Lu lu akan merasakan enaknya sekarang, tetapi ketika ditangkap lu nggak enak, gitu loh. Nggak bukan cuman nggak enak, lu bisa habis-habisan segala-galanya lu punya, gitu loh. Bahkan masuk penjara. Nah, dan by the way itu bukanlah kesalahan dalam dunia perpajakan ya, itu adalah kesalahan tindak pidana yang biasa, yang umum, yaitu orang melakukan korupsi. Yang dikenakan adalah pasal pidana korupsi, bukan pasal, di dalam undang-undang perpajakan. Oke, jadi kita mesti pantau juga teman-teman bagaimana kasus ini. Pertanyaan gua adalah, siapa orang pajaknya? Kenapa orang pajaknya tidak disebutkan di sini, dan kenapa mereka tidak ditangkap? Itu yang kita mesti paham juga ya. Kenapa? Kita mesti bertanya, kenapa direkturnya ditangkap, kenapa orang pajaknya tidak ditangkap? Gitu loh. Kemudian kalau terjadi korupsi, berarti kan terjadi pemberian uang. Berarti kan sudah disetujui oleh si oknum. Si oknum pajaknya ini sudah setuju, kenapa dia nggak ditangkap? Kita mesti tahu juga. Supaya jangan sampai ini kasus, menimbulkan ketakutan di masyarakat, seolah-olah kalau gua berhadapan dengan orang pajak, maka gua akan ditangkap gitu loh. Ini persepsi yang buruk, yang salah. Padahal nggak begitu ya. Yang salah ya orang yang korupsi, sesimpel itu teman-teman ya.
Oke, teman-teman itu pelajaran buat kita semua ya. Usahakan teman-teman dalam berbisnis atau usaha jangan coba-coba korupsi deh, jangan berpikir untuk berkorupsi karena nyamannya sekarang tetapi nggak enaknya nanti bisa panjang kali lebar kali tinggi dan bisa bertahun-tahun kemudian baru kena gitu ya. Oke teman-teman itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.